Tetra Bicara, tempatnya bicara tentang tetra. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Tetra, gimana nih kabarnya hari ini? Podcast Tetra kembali hadir membersamai teman-teman semua, di mana berbagai informasi menarik akan dihadirkan di Tetra Bicara, tempatnya bicara tentang tetra. Kita akan mengulik banyak hal kali ini, dan tamu yang hadir bersama kita menjadi narasumber tentunya di Tetra Bicara kali ini bukan tamu yang kemudian mudah untuk kami dapatkan, jadwalnya bisa hadir kali ini. Dan please welcome Komite SMA Negeri 4 Pontianak, ada Prof. Martono dan Bapak Abdun Syakir. Ya, Prof-Profnya jangan lupa. Apa kabar, Prof? Alhamdulillah. Bang Abdun Syakir. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sehat ya. Terima kasih banyak sudah mau hadir di Tetra Bicara di tengah kesibukan beliau-beliau yang Masya Allah luar biasa padat sekali. Dan kita nih Sobat Tetra sudah mengatur jadwal ini banyak waktu banget gitu ya. Hari-hari yang beliau lalui, kemudian akhirnya sampai di hari ini beliau bisa hadir bersama kita. Gimana nih Prof, kegiatan akhir-akhir ini? Padat sekali sepertinya, dan Pak Abdun Syakir ya? Ya. Gimana? Saya baru pulang dari Surabaya. Masya Tanggal Allah. 4, 25, dan 6 ada kegiatan. Ya. Jadi memang sepadat itu, sehingga bukan nggak mau datang di Tetra Ya, Bicara ya Prof ya, tapi karena sudah schedule-nya mengatur, yang ya. udah sangat padat. Kemarin juga sudah diatur ada nguji ya, nguji mahasiswa S1 dan S2. Kalau Pak Syakir sendiri nih, Alhamdulillah kita kemarin bulan Oktober itu kita sempat membawa kontingen Pornas Korpi Kalbar. Alhamdulillah kemarin kita hadir di Palembang dalam rangka Pornas Korpi yang dilaksanakan setiap 2 tahun sekali. Kemarin alhamdulillah saya sebagai koordinator Bapor di khususnya cabang balap sepeda, alhamdulillah bisa mempersembahkan 1 perunggu dan 1 perak untuk Kalimantan Barat. Alhamdulillah. Terima kasih banyak nih udah membawa nama baik ini ya Kalimantan Barat nih di kancah nasional gitu. Nah, tadi sempat kita dengar bahwa Prof sibuk menguji, kemudian Pak Syakir juga jadi koordinator gitu tadi, atau head officer lah ya, yang kemudian membawa kontingen ke Palembang. Nah, pengen tahu nih Prof, Sobat Tetra pastinya pengen tahu ini latar belakangnya Prof Martono dan Pak Syakir ini seperti apa sih gitu ya, sampai kesibukannya sebanyak itu gitu. Belum masuk ke cerita Tetra nih ya, masih ini perkenalan dulu, silakan Prof. Ya, kalau saya dosen FKIP Universitas Tanjung Pura Pontianak. Nah, jadi tugas sehari-harinya di Untan. Kemudian ada tugas kegiatan tambahan sebagai asesor Lamdik. Nah, maka tugas Lamdik itu sering keluar kan gitu. Mengakreditasi program studi yang ada khususnya bahasa yang ada di Indonesia kan. Jenjang S1, S2 maupun S3 diakreditasi. Kalau untuk di fakultas ya tugas dan kewajiban memberi kuliah, bimbing mahasiswa, ada kegiatan seminar, bimbing seminar, dan menguji kan gitu. Baik. Prof ini dari data Wikipedianya ya. Beliau ini juga sempat menjadi dekan selama 2 periode ya, Prof ya. Di FKIP Untan gitu. Dari tahun berapa sampai tahun berapa tuh, Prof? Mulai tahun 2015. 2015 hingga 2022. 2022, Masya Allah. Jadi memang jam terbangnya sangat luar biasa, dan berbahagia sekali Tetra punya kesempatan untuk punya ketua komite yang juga seorang profesor, alhamdulillah. Selanjutnya Bang Syakir sendiri, saya terbiasa manggilnya dengan Bang Syakir, jadi ketika bilang Pak Syakir itu agak ini ya, kagok ya. Silakan Pak Syakir. Alhamdulillah keseharian saya itu sebagai ASN ya di Bapeda Provinsi Kalimantan Barat, di mana saya di bidang pengendalian dan evaluasi yang kesehariannya mungkin kalau kita bicara Bapeda itu adalah
sumber daripada gudangnya perencanaan. Jadi segalanya numpuk di Bapeda, sehingga kalau orang bilang itu memang di Bapeda itu memang sibuk sekali gitu. Selain sebagai kesibukan di bidang pengendalian dan evaluasi Bapeda Provinsi, memang ada tugas tersendiri di luar daripada tugas wajib kita, yaitu tadi sebagai koordinator Bapor Korpri Kalbar, sehingga memang menjelang, apalagi kemarin menjelang persiapan kita keberangkatan dan mengikuti kegiatan itu kan memang waktunya memang dipersiapkan, difokuskan, apalagi ketika sambutan Bapak Gubernur berharap Provinsi Kalbar peringkatnya diharapkan naik peringkatnya. Tapi ya alhamdulillah hasilnya pun kita setidaknya untuk perolehan medali terakhir kemarin sampai dengan penutupan posisi Kalbar berada di 11 besar dari 102 kontingen se-Indonesia. 102 kontingen yang diikuti seluruh provinsi maupun kementerian dan lembaga. Jadi memang keseharian selain ya kesibukan kita memang tugasnya fokus dengan tusi kita, tupoksi kita, juga ada tambahan kegiatan yang lainnya juga, sehingga memang harus pandai-pandailah kita. Apalagi ini menjelang akhir tahun, istilah kata orang tuh tutup buku di akhir periode anggaran, sehingga memang kesibukan dan laporan dan lain sebagainya memang fokus memang harus untuk kita selesaikan, sehingga diharapkan di akhir tahun itu tidak begitu terbebani karena udah dicicil dari sekarang gitu. Betul. Jadi memang time management harus benar-benar dipersiapkan gitu. Dan Sobat Tetra, beliau-beliau ini bukan wajah baru nih di Komite SMA Negeri 4 Pontianak, yang pastinya kehadiran beliau itu disertai terlebih dahulu kehadiran putra-putri beliau yang ada di SMA Negeri 4 Pontianak. Dengan semua kesibukan tadi ya, baik itu di kampus maupun di kantor tadi di Bapeda ya Pak Syakir ya. Ini dapat tugas lagi nih, ya kan? Ada lagi nih giat berikutnya gitu ya, membersamai SMA Negeri 4 Pontianak sebagai pengurus komite SMA Negeri 4 Pontianak. Nah, Sobat Tetra pastinya pengen lebih tahu nih Prof dan Bang Syakir, sejak kapan sih bergabung sebagai pengurus komite SMA Negeri 4 Pontianak, dan ini latar belakangnya apa? Kok tiba-tiba ini sudah ada Prof Martono, kemudian ada Pak Bung Syakir juga gitu sebagai support system ya SMA Negeri 4 Pontianak. Boleh dari Prof dulu mungkin. Iya, masih. Saya bergabung itu karena anak saya kan sekolahnya di sini ya. Jadi sekitar tahun 2010 kalau seperti itu. Dan saya diminta untuk bergabung di komite. Jadi orang tua yang membantu komunikasi atau menjembatani antara orang tua dengan sekolah. Nah, itu. Nah, sekarang ya udah belasan tahun juga ya jadi ketua komite ini. Nah, tapi karena anak saya sudah selesai, ya alhamdulillah berkat didikan teman-teman guru di sini, anak saya sudah berhasil dan jadi PNS kan gitu. Alhamdulillah. Ya kemudian saya kan anak saya sudah tidak di sini, tapi kok jadi ketua komite gitu kan. Nah, tapi karena saya diminta oleh teman-teman guru ya dari komunitas kami sebagai yang peduli pendidikan, jadi saya tidak sebagai orang tua lagi karena anak saya sudah tidak sini, tapi karena kami peduli tentang pendidikan, berusaha untuk membantu. Dan sebagai praktisi pendidikan juga ya, Prof ya. Sehingga membantu bagaimana mengembangkan sekolahnya. Alhamdulillah prestasi dan kemajuan SMA 4 ini luar biasa. Alhamdulillah. Dulu sekolah pokok tebu pokok ubi. Sekarang udah luar biasa. Bagaimana perjuangan teman-teman guru gitu. Itu kolaborasi yang baik antara sekolah dengan orang tua. Jadi tidak ada clash itu ya, gimana kita menyiasati itu. Alhamdulillah sampai sekarang bagus. Alhamdulillah. Dan ini memang keterhubungannya sangat erat ya, Prof ya.
Prof yang punya latar belakang sebagai pendidik di universitas, di kampus gitu, kemudian ketua komite di SMA. Jadi insya Allah informasi-informasi tentang perguruan tinggi itu lebih bisa dulu malah dinikmati oleh anak-anak SMA Negeri 4 Pontianak atau Tetra gitu. Nah selanjutnya kalau Bang Syakir sendiri nih. Saya bergabung untuk komite ini karena memang anak saya juga masih bersekolah sampai saat ini. Masih belum alumni ya? Belum alumni, masih di kelas 12. Itu memang berawal ketika ini anak-anak itu kan saya kan suka melihat anak-anak bermain futsal, apalagi ketika 2000 sebelum anak saya di SMA 4 pun juga, karena anak saya itu hobinya bermain futsal, saya selalu bersama-sama berkeluarga ikut menonton ketika dia masih SMP itu. Mendukung lah ya. Juga sempat juga menyaksikan SMA 4 itu bermain, tim SMA 4 bermain. Ini sebelum di SMA 4. Nah, dari mungkin penampilan kakak-kakak kelas sebelumnya itu yang bermain begitu bagus gitu kan. Jadi sebuah ketertarikan anak untuk bergabung masuk di SMA 4. Nah, ketika sudah masuk di SMA 4 kan tidak otomatis dia bergabung dalam tim SMA 4 dan seringkali di SMA 4 itu sering mengikuti kejuaraan-kejuaraan dan di situ saya selalu hadir menyaksikan SMA 4 karena bersama keluarga tadi sama anak juga karena satu hobi sama hobi yang sama sehingga bisa bersama-sama keluarga menyaksikan SMA 4 bermain. Nah, ketika itu mungkin saya cuma memang karena kebiasaan juga karena dari anak waktu SMP kan suka support mereka. Wah, misalnya apa bermain nanti misalnya kalau cetak gol kita bayar, kita kasih bonus lah istilahnya, reward untuk mereka. Sehingga ketika anak-anak SMA 4 ketika mereka bermain saya juga begitu gitu kan. Saya juga gitu. Saya enggak berpikir apa penting ini anak SMA 4 ya udah mereka anak saya pun juga sudah bergabung di SMA 4. Nah, saya sering support anak-anak itu, sering support dan mereka belum kenal dengan saya itu siapa gitu kan, saya enggak. Nah, mungkin dari seringnya itu mungkin bukannya viral sih enggak juga, tapi mungkin ada terpantau dari pihak terpantau juga dari pihak sekolah gitu. Sehingga ada satu waktu saya diundang untuk ketemu dengan pihak sekolah, dengan Pak Profesor sebagai ketua komite. Nah, di situ ketemu dan berkomunikasi sehingga sampailah saat ini bergabung membantu Pak Prof ini untuk di komite ini supaya supaya kita menghidupkan kembali komite ini. Sebelum-sebelumnya kita juga pernah dengar informasi bahwa komite ini Pak Prof sendiri yang istilahnya mobile-nya. Saya berpikir gimana kita coba kita membantu beliau. Alhamdulillah, apalagi kalau didengar beliau bercerita tadi bahwa beliau anaknya pun sampai saat ini udah lepas dari SMA 4. Sehingga kita yang sebenarnya secara moral itu anak itu masih loh. Ayo kita bantu Pak Prof, kita hidupkan kembali komite ini, kita dukung apa kebijakan sekolah, kita jembatani dengan pihak orang tua sebagai komite untuk menjembatani antara pihak orang tua dengan pihak sekolah sehingga hal-hal yang mungkin yang terjadi di luar sana ketika anak-anak komite bisa mencegah dulu, dapat menjembatani dulu gitu, sehingga mungkin dengan kesibukan Pak Prof sebagai ketua juga kan keterbatasan waktu beliau untuk bisa kan insya Allah kita yang pengurus yang lainnya bisa membantu beliau untuk bisa berkomunikasi dengan pihak sekolah sehingga jangan sampai hal-hal yang terjadi di luaran sana terjadi di sekolah SMA 4 ini di Tetra ini. Apalagi SMA 4 ini ya dibandingkan beberapa tahun yang lalu mungkin di zamannya saya masih SMA juga gitu kan terkenal memang yang disebut Pak Prof tadi. SMA negeri 4 hektar katanya kebun ubi. Jadi saya lihat begitu perkembangannya begitu cepat begitu
Dan kita lihat juga prestasi anak-anak di sekarang ini, prestasinya bukan kaleng-kaleng lagi. Udah levelnya udah nasional, udah bisa go internasional. Ya, sehingga itu tadi perlunya memang kita ada komunikasi antara pihak orang tua, pihak sekolah dan lain sebagainya. Apa yang saya lakukan mungkin seperti tadi memberikan support system itu bukan suatu hal yang untuk mencari popularitas tidak, tapi saya untuk memang kita untuk menyemangati anak-anak karena cara menyemangati anak-anak ini kan kadang beda-beda. Beda-beda. Ketika mereka di dalam posisi yang agak sedang down, kita support mereka. Kalau kamu bisa gini, kita saya kasih bonus ini. Dikasih pemantik-pemantik gitu jadi ya. sehingga mereka semangat mereka. Jadi disitulah. Jadi memang harus kita sikapi, kita pelajari juga bagaimana kita bisa memotivasi anak-anak itu dengan ya mungkin dengan berbagai macam cara. Sehingga memang untuk sebuah prestasi, untuk sebuah penampilan mereka juga harus kita dukung dan kita perhatikan. Iya, mengingat ini juga ya, tadi Pak Syakir sempat menyampaikan bahwa dukungan gitu ya komite terhadap sekolah itu pastinya sangat besar gitu. Karena Sobat Tetra, komite itu bukan sekadar lembaga yang kemudian mengiyakan semua program sekolah, tapi juga sebagai evaluator ya Prof Pak Syakir ya. Jadi program-program sekolah yang ada tuh biasanya dikomunikasikan dulu, biasanya seperti itu. Nah, bicara tentang program sekolah dan komite nih, komite sebagai support sistem utama nih, di luar hal-hal yang lainnya juga mendukung giat di SMA Negeri 4 Pontianak. Sejauh ini kira-kira program-program yang sudah dirilis nih oleh Komite SMA Negeri 4 Pontianak untuk pastinya tadi menggali prestasi siswa SMA 4 yang tadi katanya sekolah kebun ubi yang tidak dikenal sama sekali sampai akhirnya insya Allah sudah go internasional gitu. Nah, kira-kira gambaran program yang sudah dirilis nih Prof, seperti apa dan Pak Syakir? Pada prinsipnya komite itu mendukung program yang dilakukan sekolah. Jadi komite sifatnya support. Misalnya memberi pertimbangan pada sekolah terkait dengan program apa yang akan dilakukan. Sehingga saat sekolah akan melaksanakan program itu tidak berbenturan dengan orang tua. Nah, jadi sebenarnya orang tua akan mendukung apa yang dilakukan sekolah. Menjaga harmonisasi ya Prof. Ya, itu yang penting. Karena kalau tidak mendapat dukungan orang tua, ini kan jadi masalah. Nah, oleh karena itu peran kami sebagai komite tadi menjembatani. Alhamdulillah komunikasi sekolah dengan orang tua dengan lembaga yang lain, alhamdulillah berjalan dengan baik. Saya bersyukur dengan dibantu beliau sekarang ini ya. Ini sekitar 4 tahun sekarang lah ya, kurang lebih ya. Kurang lebih. 3 tahunan ya, 3 tahun. Semakin kokoh berarti. Ya, semakin kokoh. Kalau dulu memang ya saya sendiri single fighter. Tapi alhamdulillah saya mengapresiasi apa yang sudah dilakukan teman-teman guru mulai dari kepala sekolah dan yang lalu ya. Sudah berapa kepala sekolah ya? Ya, lebih kurang 4 Fatma, ya. Bu Herni, Pak Dede, sampai sekarang ini, PLT. Ya, alhamdulillah apa yang dilakukan sekolah pada prinsipnya selalu didiskusikan ya. Ada masalah didiskusikan sehingga kami memberikan solusi bagaimana penyelesaian permasalahan itu. Alhamdulillah antara orang tua tadi ada yang masalah bisa kita selesaikan. Termasuk orang tua misalnya kalau kondisinya kurang beruntung ya, bagaimana pihak sekolah dengan komite menyelesaikan. Alhamdulillah. Bisa. Alhamdulillahnya bisa terbantu gitu ya Prof ya. Artinya adanya komite ini memang luar biasa sih sebetulnya gitu. Karena tanpa ibaratnya ada dewan pertimbangan gitu ya. Ya termasuk program misalnya anak-anak adakan kegiatan, mereka menjual paket misalnya kan. Ya kita kami sebagai orang tua tetap akan mendukung kan. Ya, sudah mengapresiasi mereka berjualan macam Tetra ya, itu luar biasa. Saya support kegiatan yang terakhir kemarin di Hotel Merpati itu luar biasa. Maka kita support lah untuk kegiatan. Baik. Nanti kan itu kegiatannya positif untuk anak-anak. Kan? Iya. Berarti pengalaman lebih kurang 15 tahun ya Prof ya? Ya. Menjadi komite SMA Negeri 4. Ya sempat mau mundur gitu kan beberapa kali, tapi supaya sekolah tidak mengizinkan. Iyalah saya pikir. Karena ini kan komite sifatnya sosial, Pak. Jadi ya kita tidak non-profit ya, lebih banyak kita membantu pemikiran kita, kok kita juga bisa. Termasuk yang terakhir itu
Gimana komite menyembatani dengan alumni, bisa membangun musola. Yang musola dulu kan sempat terhenti kan, karena sekolah tidak boleh minta sumbangan kepada orang tua ke murid, tapi bagaimana kita menyiasatinya. Alhamdulillah orang tua juga berarti bisa. peran komite juga ada di situ ya, Prof, bahkan sangat besar gitu ya. Nah, yang dengan alumni itu alhamdulillah bisa terwujud kan kita, dan musolanya bisa. Nah, ya kita juga mengucapkan terima kasih pada alumni yang peduli dengan sekolah untuk adik-adiknya kan. Yang jelas itu untuk ladang amal kita lah ya, membangun itu sumbangan bantuan kita. Baik. Nah, kalau Pak Syakir sendiri, kalau Prof sudah 15 tahun. Pak Syakir hampir 3 tahun karena putranya saat ini di kelas 12 sedang mengikuti TKA ya kan ya. Nah, kira-kira pengalaman atau program yang pernah dirilis yang paling goals menurut Pak Syakir nih sejauh bergabung di Komite SMA Negeri 4 seperti apa tuh? Kalau kita berbicara dukungan komite terhadap program sekolah, karena bagaimanapun juga pihak sekolah ini kan melaksanakan program ini berdasarkan program pemerintah pusat juga. Artinya apapun biasanya itu kan kalaulah ada pergantian menteri, tentunya akan ada berganti sebuah kebijakan, sehingga muncullah kayak kurikulum Merdeka, kurikulum 13 sebelumnya dan KTSP dan sebelumnya. Sehingga ketika kayak kemarin kita melihat seperti yang sangat begitu melibatkan orang tua juga, sebenarnya seperti kurikulum P5 itu, ya kan, berbagai kegiatan yang dilakukan anak-anak untuk mendidik mereka untuk mandiri, untuk bisa berkreasi, sehingga ketika hasil mereka sudah buat, orang tua diundang, orang tua diajak menyaksikan ini loh hasil karya anak-anak. Artinya apa? Ketika anak-anak bisa membuat hasil, orang tuanya juga bisa datang, oh ini loh hasil karya anak-anak yang mungkin selama ini dia sibuk, dia kemana, dia apa gitu kan. Nah, jadi sebenarnya seperti kegiatan-kegiatan seperti itu yang bisa memang orang tua bisa dilibatkan sehingga bisa menyaksikan sendiri hasil karya anak-anak gitu, apa yang dibuat selama ini. Itu mungkin itu termasuk salah satu contohnya lah. Tapi selama saya sebagai bergabung di komite, alhamdulillah kita bisa melaksanakan kegiatan outbound yang kita laksanakan di Paskas ya, di Paskas. Memang tidak mudah untuk mengakomodir sekian ratus anak-anak gitu. Jadi orang tua aja kan. Jadi belum lagi dengan polemik orang tua. Karena begini, orang tua selalu berprinsip bahwa sekolah negeri ini adalah gratis. Sehingga tidak ada lagi yang sifatnya berbayar-bayar. Nah, yang kadang itu yang harus kita berikan pemahaman kepada para orang tua gitu kan, sehingga memang biaya-biaya yang dikeluarkan sebenarnya kembalinya untuk anak-anak juga loh gitu. Bukan untuk sekolah, bukan untuk komite, bukan untuk pengurus komite. Iya, gitu ya. Tidak, sebenarnya apa biaya-biaya yang dikeluarkan itu untuk sebenarnya kembali untuk anak-anak. Seperti mereka berbayar untuk kegiatan outbound kemarin itu kan, untuk makan mereka, untuk transportasi mereka, untuk biaya pengajar di sana, yang mentornya untuk yang memberikan itu semuanya. Nah, alhamdulillah kegiatan-kegiatan seperti itu tuh bisa kita laksanakan, bisa kita antisipasi. Memang beberapa kendala tuh ada yang cukup berat sih, dengan bayar sekian gitu kan, cukup berat, sehingga kita mulai kita mapping sendiri bahwa yang berapa orang sih yang kategori yang mereka itu mereka bisanya bayar berapa sih, sehingga seperti itu. Di situ kita sebagai komite, sebagai hadir kita masuk, apa yang bisa kita bantu, apa yang bisa kita seberapa bisa kita bisa mengajak orang tua yang lain yang mungkin kelebihan rezeki untuk saling menutupi lah, sehingga semua anak-anak bisa ikut serta, bisa terlibat. Sehingga sebab apa? Kita sendiri yang pernah mengalami mungkin kan, pernah sekolah sebelumnya, kita pasti berpikir ini kesannya beda loh. Nanti ke depannya nanti
pasti akan ada jadi sebuah Ya. kenangan. Betul. Oh, dulu waktu Pernah, SMA gitu ya. pernah ikut. Ya. Ya, jadi memang kita selalu berusaha untuk melibatkan semua, mengajak mereka semua untuk supaya ikut serta biar ada cerita di hari-hari nantinya setelah mereka alumni, ada cerita bahwa oh dulu kita pernah Dulu di ikut. Tetra pernah begini, nah ini Ya. gitu ya. Nah, maka dari itu dan memang kayaknya memang juga perlu nantinya ke depan juga sering-sering kita akan ada komunikasi dengan Ya. para orang tua untuk sehingga mereka juga tergambarkan lah bahwa ini loh bahwa anak-anak sebelumnya juga pernah melakukan kegiatan seperti ini sehingga tidak kembali berpikir bahwa sudah masuk sekolah negeri ini udah gratis, nggak dibayar lagi. Nah itu yang harus kadang kita juga harus berikan pemahaman kepada orang tua. Karena memang punya keterbatasan untuk memahami itu ya kan, bahwa di sekolah negeri katanya semuanya free. Padahal ada hal-hal tertentu seperti seragam juga itu kan harus dihadirkan oleh orang tua. Baik Prof dan Pak Syakir, saya juga ingin menggali sedikit tentang ini ya, harapan, kemudian tentang keinginan nih, cita-cita Prof sebagai Ketua Komite dan Pak Syakir sebagai Sekretaris Komite SMA Negeri 4 Pontianak. Kedepannya pengen seperti apa sih SMA Negeri 4 Pontianak itu gitu? Oke. Kami berharap tentu orang tua komunikasi tetap terus kita jalani sehingga apa program kerja yang akan dilakukan di sekolah tetap akan didukung oleh orang tua. Karena sulit benar untuk memberi perhatian pada atau penjelasan kepada orang tua terkait dengan gimana kita dukung program sekolah. Kalau orang tua sudah paham apa yang akan dilakukan sekolah, yang tentu sifatnya positif untuk anak-anak, pasti akan bisa jalan. Harapannya terus itu. Dan kami sebagai orang tua tetap berharap SMA 4 ini teruslah berprestasi yang ya sampai ke luar kan kemarin kan udah luar biasa tingkat internasional kan gitu. Dan mulai merambah ke tingkat nasional dan internasional. Itu akan lebih bagus untuk tingkat. Yang jelas tahapannya SMA 4 ini kan sudah luar biasa kan. Dulu agak susah mendekati SMA 1, SMA 3 ya. Nah, sekarang sudah sejajar ya, alhamdulillah. Saya juga senang, bangga sebagai ketua komite dengan prestasi yang diperoleh oleh SMA 4 khususnya untuk anak-anak kita. Iya, baik, terima kasih Prof. Kalau Pak Syakir sendiri, apakah harapannya sama atau punya harapan sendiri untuk SMA Negeri 4 Pontianak ke depannya? Kalau kita berbicara tentang pendidikan untuk anak-anak ini, sebenarnya kalau semuanya ini kan merupakan satu kesatuan sistem. Adanya guru, adanya sekolah, ada murid dan adanya orang tua. Jadi memang perlu satu kesinambungan antara keseluruhan. Artinya anak-anak, orang tua juga tidak boleh berpikir bahwa anak-anak ketika udah diserahkan ke sekolah itu tanggung jawab guru. Tapi itu juga menjadi tanggung jawab orang tua. Kita berharap orang tua juga bisa ikut berperan serta untuk dalam hal selain proses belajar mengajar, tapi juga dalam hal-hal yang lain. Nah, di sini kita jujur kita katakan bahwa SMA 4 memang apa yang dikatakan Pak Prof tadi udah enggak ketinggalan, bukan lagi seperti zaman 90-an gitu. Artinya memang SMA 4 ini udah levelnya juga udah go internasional gitu. Nah, sehingga perlu kita support lagi, baik kita mengajak untuk menghimbau untuk para orang tua sehingga prestasi-prestasi yang ada ini perlu dukungan orang tua. Artinya memang anak-anak ini perlu adanya kepedulian orang tua sehingga bagaimana caranya kita melibatkan orang tua untuk melihat langsung, setidak-tidaknya terpantau lah oleh mereka bahwa kegiatan anak-anak seperti apa, sehingga mereka kita tidak berbicara satu jenis. Contohlah prestasinya seperti kalau kayak
jurnalis sastra ini udah go itu karena fokus diperhatikan. Kita jangan pernah berpikir seperti itu, tapi kita berpikir bagaimana semua jenis kegiatan, jenis ekstrakurikuler anak-anak ini juga bisa diperhatikan. Ya, kita untuk berusaha bagaimana mencarikan mereka masing-masing kegiatan itu dia punya orang tua asuh. Setidaknya bisa membantu untuk dalam paling tidak untuk memanagenya lah, memanage seperti ini seperti ini, seperti ini. Jadi sehingga kalau mereka masing-masing kegiatan ekstrakurikuler itu bisa termanage dengan baik, saya yakin dan saya akan percaya bahwa ke depannya kita jauh SMA 4 akan jauh lebih ini lagi gitu, prestasinya jauh lebih tinggi lagi. Apalagi beberapa walaupun saya baru 3 tahun di sini, saya sudah perhatikan bahwa SMA 4 juga termasuk jadi perhatiannya kenapa 2 kali tempatnya ada pertukaran pelajar. Betul. Ya kan? Ada yang dari Itali, ya kan sebelumnya. Betul. Terus yang sekarang ini yang dari Itali juga. Dari sebelumnya dari ini Belgia. Belgia. Artinya apa? SMA 4 jadi tempat pertukaran pelajar. Nah, kenapa? Tentunya ada penilaian lebih. Betul. Sehingga SMA 4 yang ditawarkan untuk dititipkan anak dan dari yang luar itu. Betul. Nah, itu yang patut kita banggakan, itu yang patut kita apresiasi. Setidak-tidaknya anak-anak juga yang sekarang anak-anak tetra yang sekarang pun bangga wah sekolah dia ada dari luar negeri. Nah, itu hal-hal yang gitu. Memang kadang hal-hal kecil ini yang memang kita anggap sepele, malah sebenarnya itu yang jadi motivator anak-anak. Anak-anak juga kadang butuh mereka juga butuh perhatian, mereka juga butuh setidaknya ada sentuhan lah dari baik dari orang tua, dukungan dari sekolah, dukungan dari teman-teman. Nah, ini yang akan kita coba usahakan, kita kolaborasi sehingga kedepannya memang Tetra ini dengan slogannya itu Tetra bisa Tetra juara, sehingga itu benar-benar bisa kita wujudkan. Siap ikut kegiatan apapun selalu tetap ada nama Tetra di situ. Dalam waktu dekat ini kira-kira nih untuk komite sendiri apakah punya program khusus gitu ya untuk mendukung programnya SMA 4 atau komitenya sendiri punya program gitu yang tidak bersinergi dengan SMA 4 gitu, gimana nih Prof? Silakan. Tadi kebetulan baru bicara dengan kepala sekolah dan dengan baik juga karena ada rencana kegiatan pramuka kegiatan pramuka, kemudian kegiatan rencana ke Jakarta bawa anak-anak kami tetap akan dukung, yang jelas itu kegiatan yang positif untuk anak-anak. Karena kalau lihat dari kacamata akademik SMA 4 lulusannya juga sudah banyak diterima di perguruan tinggi negeri di Jawa juga kan gitu, sehingga itu menjadi motor penggerak sehingga bisa daya tarik orang tua untuk pada prinsipnya apa yang dilakukan tetap akan kami dukung kan, support kaidan gitu sehingga kegiatan yang dilakukan bisa berjalan dengan baik. Yang rencana nanti kegiatan pramuka yang di mana? Anjungan, di Anjungan itu bagus ya. Yang penting nanti kita diskusikan dengan orang tua gimana untuk menyikapi itu. Baik ya, Pak Syakir sendiri. Tadi juga betul saya sampaikan Pak Prof tadi, memang juga ada beberapa hal kegiatan yang dalam waktu dekat ini gitu kan, termasuk yang nanti anak-anak di Taman Budaya itu kan, pagelaran lokakarya untuk di Taman Budaya. Nah, memang saya sebelumnya juga dapat informasi dari anak sendiri juga bahwa memang akhir-akhir ini mereka sibuk menyiapkan propertinya gitu kan. Ya, mereka juga minta dukungan gimana itu ya, kita juga doa nanti, dan finansial. Kita juga akan siap mensupport anak-anak gitu, juga akan mengajak para orang tua untuk mendukung, menyaksikan pagelaran itu sendiri, lokakarya itu sendiri, karena ini adalah hasil karya anak-anak kita juga gitu. Artinya memang orang tua juga harus tahu lah sebenarnya ini loh yang dibuat anak-anak selama ini. Nah, itu hal-hal yang seperti itu yang memang harus kita rangkul, kita informasikan lebih awal kepada orang tua.
sehingga memang nantinya jangan sampai orang tua tuh tahunya oh ini anak mana tiap malam itu. Nah, seperti itu yang harus kita sampaikan. Terus terkait dengan mungkin secara organisasi ya Pak Prof ya, kita nanti mungkin ke depannya juga secara organisasi akan terus kita berbenah. Betul. Ya kan, kita akan isi juga dengan orang-orang yang mungkin yang lebih peduli, ini ya. bukan bicara orangnya peduli. Pintar atau indah atau lain sebagainya, peduli, tapi mau, kita kan? mencari orang yang benar-benar mau yang sampaikan Pak Prof bahwa ini kerja bukan kerja profit ini. Komite Sosial. ini Amal, ya. ini kerja sosial. Betul. Nah, jadi sehingga nanti kita juga coba untuk secara organisasi, secara gimana pun juga kita akan merangkul orang-orang tua yang bisa bergabung di komite itu sendiri, sehingga nanti ada keterwakilan masing-masing dari anak-anak dari tingkat baik kelas 10, 11 maupun 12 maupun yang mungkin orang tua yang sudah tadi ya. Ya, paling tidak kan mereka bisa berikan support juga, berikan gambaran juga ke yang lainnya. Karena kita ketahui bahwa ya mungkin dari SPMB yang kemarin juga kita dari itu bisa kita evaluasi. Evaluasinya kenapa? Bahwa SMA 4 ini memang termasuk sekolah favorit yang banyak pendaftarnya, sehingga dengan daya tampung yang ada juga terbatas. Sehingga tidak bisa semua bisa diterima. Nah, oleh karena itulah artinya memang sekarang itu persaingannya pun kita kelasnya juga enggak kalah lah dibanding yang mungkin selama ini yang disebut-sebut orang ya. Oleh karena itu memang itu tadi ya, mudah-mudahan kita semua bisa bekerja sama dalam sebuah organisasi yang sifatnya ini sosial gitu. Artinya memang kita bisa saling support, saling bisa memberikan gambaran kepada orang tua seperti inilah yang harusnya kita dukung dan sebagainya. Saya yakin dan percaya kalau untuk SMA 4 ini cuma masalah komunikasinya aja kali dengan para orang tua. Selama ini kalau disampaikan ya memang biasalah ada tarik ulur dan lain sebagainya. Mungkin berbagai macam persoalan kan kita juga tidak paham, kita tidak tahu kan. Latar belakangnya berbeda juga. Tapi hal-hal yang bisa kita berikan pemahaman keberadaan komite itu seperti apa, sehingga mereka bisa untuk menyampaikan, oh kami ini seperti ini Pak, bisa enggak ada gininya, oh insya Allah kita akan berusaha untuk carikan solusi dan lain sebagainya. Kita benar-benar memungsikan peran kita sebagai komite. Nah, oleh karena itu tadi seperti saya sampaikan bahwa kedepannya mungkin kita akan lebih lagi untuk secara organisasinya kita akan lebih mantapkan lagi gitu kan. Kita sama-sama dukung Pak Prof ini sebagai ketua kita dukung sepanjang masa ya, Prof. mudah-mudahan kan gitu kan ya. saya beliau juga sehat terus sehingga nanti pun kalau sewaktu-waktu ada regenerasi ya kita bisa kasihkan mungkin orang yang sudah pengalaman sebelumnya gitu. Yang sudah training dulu jadi pengurus komite gitu ya. Kemudian tadi mungkin jadi salah satu program juga ya, tadi sudah disebut Pak Syakir nih Prof dan Pak Syakir adanya orang tua asuh tadi gitu ya, sehingga menemukan win-win solution bagi terutama keluarga-keluarga atau orang tua siswa yang mungkin punya keterbatasan gitu ya, ingin anaknya maksimal di sekolah seperti teman-temannya, tapi punya keterbatasan mungkin kemampuan secara finansial dan lain sebagainya gitu. Baik, terima kasih Prof Martono. Beliau ini by the way adalah guru saya, dosen saya sejak saya di S1 hingga pasca ya Prof ya. Terima kasih banyak dan Masya Allah giat beliau terhadap dunia pendidikan memang luar biasa. Dan tentunya Bang Syakir ini juga bukan orang baru di lingkungan SMA 4, juga terutama saya secara pribadi keterkaitannya selalu ada nih, baik Prof maupun Bang Syakir. Terima kasih banyak sudah hadir membersamai kami di podcast Tetra Bicara namanya, karena di sini tempat bicaranya tentang Tetra, di mana semua informasi menarik tentang Tetra dan support sistemnya dijahit jadi satu. Tetra Bicara, tempatnya bicara tentang Tetra dan Tetra bisa, Tetra juara. Terima kasih Prof, terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Sama-sama.
Tetra Bicara, tempatnya bicara tentang tetra.